Mbak Hafsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita malam ini ya, kelas terakhir, kelas keempat. Bukan, maksudnya memang untuk rangkaian ini terakhir, tapi nanti untuk kedepannya misalnya mau ada lagi, mau bahas tema yang lain masih bisa. Tapi rangkaian ini setidaknya sesuai rencana saya 4 kali pertemuan, 4 tema, dan setidaknya kita sudah mengcover semua materi secara keseluruhan, walaupun memang tidak benar-benar sangat mendalam gitu, tapi setidaknya untuk pengantar, untuk dasar menulis, saya pikir pengetahuan teman-teman seharusnya cukup dengan 4 kelas ini. Nah, untuk malam ini sebenarnya saya lebih ingin membahas tentang biasanya kan teman-teman kalau misalnya menulis itu kan bisa untuk blog atau untuk media gitu. Jadi pada malam hari ini saya sebenarnya ingin membahas mengenai tentang mengenali karakter media tempat kita akan mengirim tulisan kita. Bentar saya share screen dulu. Nah, ini ya. Jadi mengenal karakter media. Biasanya kalau kita menulis itu kan tentunya kita ingin mempublikasikan tulisan kita ya, di mana kita biasanya mempublikasikan tulisan kita. Karena kan kalau kita menulis, tentunya kita ingin tulisan kita itu dibaca oleh orang lain gitu, dan kita berharap bahwa tulisan itu memberikan manfaat, memberikan inspirasi bagi orang yang membaca tulisan tersebut. Nah, ini ada beberapa pilihan ya untuk mempublikasikan tulisan kita. Yang pertama, blog ya. Saya yakin teman-teman sudah mengetahui bahwa blog itu semacam website pribadi gitu ya, teman-teman, yang kita buat sendiri, kemudian juga kita isi sesuai dengan kemauan kita sendiri gitu. Jadi memang kalau blog ini tidak terlalu butuh persyaratan khusus karena kan kita yang buat sendiri gitu. Tapi saran saya kalau misalnya memang teman-teman pengen serius gitu ya menggarap blog ya, walaupun itu tidak ada aturannya, tapi sebenarnya tetap memakai standar tulisan yang kita pelajari gitu ya, walaupun tidak harus secara kaku, setidaknya ya kayak penggunaan kata baku, kemudian juga judul, kalimat judul yang menarik, kalimat efektif, kemudian itu tidak ada salahnya dipakai gitu, malah kalau dipakai juga akan menambah kualitas dari tulisan-tulisan di blog pribadi kita. Lalu kita juga bisa menulis untuk yang jelas koran atau majalah online ya. Sekarang ada banyak sekali koran online, dan rata-rata tiap media itu memiliki kolom bagi orang lain untuk menulis. Walaupun memang ada yang berbayar, artinya bukan berbayar, mendapat honor, ada juga yang tidak mendapat honor. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail. Lalu sekarang juga masih ada koran cetak ya, walaupun terbatas, walaupun tidak sebanyak dulu, masih ada koran cetak. Jadi ini juga masih memungkinkan bagi kita untuk menulis, terutama untuk koran-koran di level, atau bukan koran, majalah komunitas, kayak misalnya yang saya tahu kayak Muhammadiyah itu kan juga masih punya majalah Aisyah, atau mungkin majalah-majalah, mungkin Nahdlatul Ulama mungkin juga punya majalah, atau misalnya kayak BUMN gitu ya, misalnya kayak bank-bank itu kan biasanya mereka juga punya majalah, kemudian juga kementerian-kementerian mereka punya majalah. Ini kalau misalnya mau kita telusuri, biasanya ada aja gitu yang menerima tulisan, atau yang koran bukan majalah untuk guru gitu ya, itu juga mungkin punya majalah. Itu masih ada, walaupun sekarang sudah peluangnya nggak sebanyak dulu, tapi setidaknya masih ada yang koran atau majalah cetak yang juga menerima tulisan dari luar ya. Lalu ini juga pertanyaan yang paling umum ya, gimana sih biar tulisan kita itu dimuat gitu. Yang paling utama tentunya kita harus mengenali karakter medianya gitu. Dan setiap media itu kan mereka punya aturan, ya kita harus perhatikan gitu aturan pemuatan di media tersebut. Lalu juga tips yang lain, membaca contoh-contoh tulisan yang sudah dimuat. Ini penting gitu, karena biasanya setiap media itu kan punya kekhasan ya.
sebagaimana sudah sempat saya singgung lalu ya, kayak misalnya menulis opini di Kompas dan menulis opini di Republika, menulis opini di Detik itu berbeda jenisnya gitu, bukan jenisnya, maksudnya itu karakter tulisannya itu berbeda gitu. Kalau yang di Kompas biasanya mereka mensyaratkan orang-orang yang ahli ya, memang punya titel atau mereka bergerak di bidang itu gitu. Misalnya kalau untuk pendidikan ya idealnya yang menulis di sana itu yang kemungkinan besar dimuat itu ya misalnya dia yang bergerak di bidang pendidikan, guru, dosen, atau mungkin peneliti atau mahasiswa jurusan pendidikan gitu. Kalau misalnya tentang kesehatan ya umumnya yang dimuat itu ya misalnya dokter spesialis, misalnya dosen atau ya orang praktisi kesehatan. Itu kalau yang di Kompas tahu saya ya. Kalau di Jawa Pos, kemudian juga Republika mungkin tidak seketat itu dan biasanya juga itu sesuai dengan ini juga ya, sesuai dengan arah atau visi misi dari media tersebut. Misalnya kalau Kompas itu kan umumnya ya nasional umum gitu ya. Tapi kalau Republika itu kan majalah koran Islam, jadi mereka ya lebih senang ketika ada perspektif yang terkait tentang Islam gitu, walaupun tidak juga harus sangat mencolok ya, tapi visi misi dari sebuah media itu juga biasanya mempengaruhi gitu. Kita tidak bisa menyamaratakan sebuah tulisan untuk semua media seperti itu. Lalu tadi makanya penting untuk membaca contoh-contoh dari tulisan yang dimuat. Dengan begitu kita bisa melihat karakter dan model-model yang tulisan yang dimuat. Ini penting ya teman-teman. Jadi memang poin dari materi kita malam ini adalah kita sebagai penulis itu harus tahu gitu, harus bisa melakukan proses analisa secara pribadi gitu untuk menilai oke, kalau mau menulis untuk media ini berarti tulisan saya harus seperti ini atau mirip-mirip seperti ini. Teman-teman harus bisa seperti itu. Karena kalau misalnya kita itu mengandalkan kalau kita terlalu pede gitu ya, tulisan saya ini pasti akan dimuat, atau misalnya kita malah nggak punya pengetahuan apapun kita langsung mirip di media yang kita inginkan, itu kecil kemungkinan akan dimuat, kecuali kalau kita itu memang sudah levelnya sudah penulis yang terkenal ya, misalnya kayak penulis seperti saya nggak tahu, misalnya kayak Pak Dahlan Iskan ya, Dahlan Iskan itu kan memang tulisannya udah khas dan dia orang terkenal dan bahkan dia dulu pemilik Jawa Pos. Mungkin kalau orang-orang seperti itu ya lebih gampang dimuat. Jadi kalau orang kebanyakan seperti kita biasanya perlu melakukan semacam riset media gitu ya sebelum kita mengirimkan tulisan. Setelah membaca contoh tulisan, itu tadi kita berlatih menulis sesuai standar media tersebut. Dan biasanya ketika kita sudah menulis dan mengirim, itu nanti akan jeda waktu untuk direview oleh redaktur setempat ya. Dan ada banyak kemungkinan gagal, tapi jangan menyerah gitu, karena memang banyak penulis itu kita lihatnya kan juga berhasil saja ya, tapi sebenarnya butuh proses yang panjang gitu. Penulis itu bisa menjadi penulis yang sesuai dengan kualitas yang kita lihat seperti sekarang. Yang penting juga difahami teman-teman, jadi ini dulu, maaf itu yang itu kita simpan. Sebenarnya tadi saya mau bilang mengenai tentang mengenai jenis-jenis tulisan, dan kita itu lebih cenderung pada jenis tulisan yang mana, itu kita simpan dulu. Sekarang kita masuk ke aturan untuk pemuatan tulisan. Jadi misalnya kita itu mau mengirim tulisan ke sebuah media, biasanya mereka tuh punya aturan umum ya. Misalnya mengenai jumlah kata atau karakter. Kemarin sempat kita bahas ya waktu ditanyakan oleh Pak Tejo gitu. Jadi biasanya setiap media itu punya aturan sendiri gitu, jumlah kata dan karakter. Maka kita sebagai seorang penulis harus tahu bagaimana cara mengetahui jumlah kata atau karakter. Kemarin sudah saya contohkan ya di minggu lalu, bagaimana kita bisa melihat jumlah kata dan karakternya. Kita juga bisa buka di klik review ya di lembar di halaman Microsoft Word kita, dan tinggal pilih jumlah kata, atau di blok klik kanan itu juga bisa keluar jumlah kata dan karakter.
Lalu yang aturan berikutnya, biasanya tulisan-tulisan yang diterima itu ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya esai, ada yang bentuknya kolom, ada yang bentuknya resensi buku, puisi, cerpen, ada website-website tertentu yang menawarkan review produk gitu. Jadi ini kita juga perlu sesuaikan juga gitu bahwa apa yang mau kita tulis itu ya disesuaikan dengan keinginan atau standar dari media tersebut. Misalnya di Bekasi Citizen ya, yang punya radar Bekasi itu bentuknya kan artikel. Kalau kita mau mengirimkan puisi, sebagus apapun puisi kita, tapi kalau mereka carinya artikel ya nggak akan dimuat gitu, seperti itu. Walaupun kita tuh sangat jago nulis cerpen, tapi kalau media tersebut tidak punya rubrik untuk cerpen, ya buat apa kita kirim gitu, malah buang-buang energi seperti itu. Jadi kita harus tahu tulisan yang dibutuhkan oleh media tersebut itu apa, itu harus kita tahu dan harus kita sesuaikan dengan standar dari media tersebut. Lalu pilih topik yang menarik, bermanfaat, atau sedang happening. Sedang happening itu maksudnya sedang hangat dibicarakan gitu. Misalnya kalau kemarin-kemarin kan mengenai ini ya, Thomas Cup gitu. Nah, itu mungkin menarik juga. Thomas Cup sedang lagi kemarin kita setelah berapa 14 tahun ya, setelah 14 tahun nggak pernah menang Thomas Cup, kemudian Indonesia kembali memenangkan Thomas Cup. Nah, itu menarik karena sedang happening. Atau hari ini itu kan Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi juga bisa menjadi topik yang menarik gitu. Jadi sama-sama tulisannya itu menarik, tapi biasanya redaktur dari media itu akan memilih menjadikan tema yang sedang in itu menjadi salah satu kriteria gitu. Walaupun bisa jadi ketika kita menulis tulisan kita itu bagus, bisa jadi juga akan dimuat. Tapi biasanya ketika ada tulisan lain yang bagus dan sedang yang sesuai dengan topik yang sedang hangat dibicarakan, maka biasanya tulisan itu yang dipilih gitu. Tapi jangan khawatir juga ya teman-teman, karena ada banyak topik-topik itu yang ibaratnya itu awet sepanjang tahun gitu ya, kayak topik tema-tema pendidikan, tema-tema tentang kesehatan, mungkin tentang literasi itu juga termasuk yang temanya itu nggak pernah basi gitu, walaupun nggak bisa langsung, nggak harus dimuat sekarang, nggak sesuai dengan topik yang sedang happening sekarang, tapi itu juga besar kemungkinan dimuat. Kemudian juga ketika memilih topik ini, gunakan perspektif banyak orang ya. Jadi artinya begini, topik yang menarik kita itu belum topik yang menarik bagi banyak orang. Tapi itu juga tergantung bagaimana kita menulisnya. Walaupun topiknya itu biasa-biasa, tapi kalau kita bisa mampu mengemasnya dengan baik sehingga orang merasakan bahwa itu bermanfaat, itu menarik, itu juga nggak masalah gitu ya. Setidaknya ketika kita menulis itu, bayangkan bahwa yang akan membaca tulisan kita itu banyak orang gitu. Jadi gunakan sudut pandang banyak orang gitu. Sehingga misalnya kita mau menjelaskan sesuatu yang menurut kita itu sudah jelas gitu. Tapi kalau misalnya yang membaca itu banyak orang, kan bisa jadi sesuatu itu jadi kurang jelas. Kayak misalnya kita mau menulis tentang kasus misalnya sebuah, kemarin ada salah Busam itu kan nulis tentang kasus tentang kekerasan seksual anak misalnya salah satu contohnya itu di Cikarang Utara gitu. Nah, Cikarang, kita kan tahu Cikarang Utara itu di Kabupaten Bekasi, tapi tetap perlu kita cantumkan misalnya Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, karena bisa jadi pembaca kita itu orang dari seluruh Indonesia dan mereka nggak tahu Cikarang Utara itu di mana, seperti itu. Atau misalnya tentang ya kasus kekerasan seksual misalnya, mungkin secara umum orang sudah tahu kekerasan seksual itu apa gitu, tapi bisa jadi juga yang membaca itu orang yang nggak tahu apakah yang dimaksud kekerasan seksual itu pasti dalam bentuk pemerkosaan misalnya. Padahal kan nggak, kan kasus kekerasan seksual itu kan bisa sangat luas tuh, bahkan memperlihatkan gambar yang tidak sepatutnya pun itu juga sudah menjadi kasus kekerasan seksual atau mengancam misalnya seperti itu. Nah, itu berarti kan perlu diberikan definisi yang lebih detail gitu, yang lebih jelas gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menulis itu, bayangkan bahwa pembaca kita itu akan sangat luas gitu,
dan pakai standarnya itu standar yang paling bawah gitu. Ibaratnya kalau pembaca saya singgung nggak yang di pertemuan yang berapa ya, kedua apa yang pertama bahkan ya, kalau misalnya pembaca kita itu beragam mulai dari anak SMA, anak kuliah, orang dewasa, maka pakai standarnya itu standar anak SMA misalnya seperti itu gitu. Jadi jangan pakai standarnya itu standar yang profesional, yang pasti sudah tahu istilah-istilahnya gitu. Makanya kan salah satu kriteria dari kalimat efektif yang kita bahas kemarin itu, pakailah bahasa yang paling sederhana, yang ketika orang membacanya itu dia bisa menangkap makna dari si penulis tanpa harus memikirkan terlalu kayak berpikir terlalu dalam, misalnya seperti itu. Jadi itu untuk memilih topik ya, pilih topik yang menarik, bermanfaat dan sedang happening, sedang menjadi tren gitu. Lalu minimalkan kesalahan ketik dan ikuti panduan POEBI KBBI, ini sudah kita bahas kemarin ya. Kalau tulisan yang masuk itu terlalu banyak kesalahan ketik gitu ya. Bahkan penulisan titiknya aja salah, biasanya kecil kemungkinan dimuat gitu. Karena itu akan memberikan pekerjaan yang banyak kepada tim redaksi gitu. Jadi sebelum tulisan kita dimuat di media itu kan pastinya akan melalui proses editing gitu. Nah kalau editingnya terlalu banyak, ini juga biasanya editornya itu males juga gitu. Jadi kalau sudah sebagus apapun ininya, temanya, tapi kalau tulisannya itu parah banget, biasanya juga kecil kemungkinan dimuat gitu. Jadi sebagaimana kita bahas di kelas ketiga kemarin, penting kita pribadi itu melakukan proses self editing gitu. Jadi kita ngedit dulu sendiri untuk kata-kata yang kita nggak yakin, perlu kita cek dulu di KBBI. Makanya juga di forum TPM ini kan kita punya mekanisme ini ya, punya mekanisme yang program nulis di radar itu, ada mekanisme dikirim dulu ke saya, nanti dikirim lagi ke saya kirimkan ke Bu Ira. Jadi ada 2 level editing gitu di grup kita ini sebagai sarana untuk membantu teman-teman semua, sehingga ketika masuk tim radar, masuk tim redaksi radar itu setidaknya sudah lewat ke saya sama Bu Ira gitu, seperti itu. Karena untuk menghindari ini tadi, kalau masih banyak kesalahan ketik, kesalahan penyebutan kata, itu biasanya sudah kecil kemungkinan dimuat gitu. Karena itu tadi butuh kerja keras bagi tim media yang bersangkutan untuk memuat tulisan tersebut. Lalu ada beberapa tulisan gitu ya, beberapa media yang mensyaratkan gambar gitu untuk ilustrasi. Ini penting juga untuk memakai gambar atau ilustrasi, pakailah gambar sendiri, atau misalnya kita browsing gambar, carilah yang free image. Yang free image itu artinya yang memang itu sudah dibebaskan dipakai gitu, bukan gambar-gambar, apalagi bukan gambar milik orang yang ada lisensinya, apalagi gambar juga yang sudah dipakai oleh media lain juga gitu. Jadi upayakan untuk mencari gambar yang milik sendiri atau yang free image. Banyak kalau misalnya di internet itu cari aja free image gitu, biasanya itu banyak. Saya sering pakai dari website namanya Freepik, FREEPIK. Itu banyak yang gratis di sana gitu. Ini penting juga karena kalau gambar kita itu gambar yang tidak jelas sumbernya, kadang-kadang juga beberapa media itu tidak mau memuat tuh, karena kan juga kalau nanti ada masalah dengan lisensi segala macam, media tersebut bisa tersangkut juga gitu. Nah, terus ini juga sepele tapi penting juga nama penulis. Kalau misalnya bisa ya pakai nama asli, tapi kalau mau pakai nama pena juga nggak apa-apa, tapi jangan pakai yang alay-alay. Misalnya kalau misalnya ada yang menulis namanya A-nya diganti pakai angka 4, I-nya dipakai Y sama E, kayak gitu tuh biasanya itu juga yang saya yakin ya kalau Bapak Ibu teman-teman yang hadir sekarang tidak seperti itu, tapi kadang-kadang ada juga gitu yang memakai nama pena tapi modelnya seperti itu gitu. Terutama untuk tulisan-tulisan artikel, kolom itu biasanya kalau memang tulisannya bagus ya nanti
wartawannya atau tim redaksinya akan kontak si penulisnya untuk memberikan nama yang jelas gitu. Dan jika memang kadang harus mencantumkan foto juga. Kalau foto ya pilihlah foto yang baik gitu ya. Nama juga nama yang wajar lah gitu, tidak aneh-aneh gitu, seperti itu. Terus kalau kita mengirimkan tulisan itu kan kadang-kadang seringnya sekarang kan lewat ini ya, lewat email atau lewat prosesi dari website dari media yang bersangkutan. Nah ini sebenarnya penting juga untuk sebaiknya gunakan satu email saja gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ada orang tuh punya beberapa email ya, jadi kita tidak tahu notifikasi apakah tulisan tersebut misalnya dimuat tapi butuh apa, atau misalnya nggak dimuat. Jadi gunakan email yang aktif, dan ya kita sendiri harus sering mengecek dari email kita tersebut. Sebenarnya kalau dari materi, saya cuma membuat ini ya, cuma membuat ringkasan seperti ini. Selain itu yang pengen, jadi materi PowerPoint-nya cuma ada ini aja, tapi saya ingin menyampaikan hal lain juga tentang jadi begini, tidak semua orang itu bisa menulis semua tulisan, maksud saya. Jadi mungkin kita punya gaya sendiri-sendiri. Misalnya kalau ada Bapak Ibu teman-teman yang sukanya menulis cerpen, ya nggak apa-apa juga, tidak harus memaksa diri menulis artikel atau tulisan non fiksi gitu. Kalau memang sukanya menulis puisi, nggak apa-apa juga menulis puisi gitu. Jadi maksud saya kita tidak perlu juga harus memaksa diri menulis semua jenis tulisan. Kemudian juga kalau yang terbiasa nulis non fiksi, nulis artikel, nggak harus juga kita harus bisa menulis fiksi gitu. Jadi artinya kenali gaya tulisan masing-masing, kemudian pilih media yang sesuai atau media yang memang kita ingin kita nulis ya. Saya sendiri saya merasa tidak bisa menulis fiksi gitu, menulis kayak cerpen, puisi, novel gitu ya. Saya pernah mencoba tapi ya belum sukses gitu. Tapi ya saya merasa passion saya itu sukanya nulisnya tentang tulisan-tulisan perjalanan gitu ya, tulisan perjalanan. Saya jadi redaktur dan penulis di majalah Garuda Indonesia sejak tahun 2013 sampai kemarin tahun 2019. Saya menikmati sekali gitu ketika melakukan perjalanan, kemudian saya mencatat poin-poin penting dari perjalanan saya. Ketika perjalanan selesai, saya membuat tulisan, saya kirim, kemudian dimuat, misalnya seperti itu. Itu memang kalau sukanya seperti itu ya geluti di sana gitu. Kalau kita suka menulis artikel dan kita pengen punya target, pokoknya saya pengen tulisan saya dimuat di Detik, nggak apa-apa juga, pelajari model tulisan-tulisan yang di sana, kumpulkan tulisan-tulisan yang sudah dimuat, lihat tipikal gimana sih Detik itu ininya, gaya tulisannya gitu, sampai kemudian kita coba seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pun belum dimuat, jangan berkecil hati, karena bisa jadi tidak dimuatnya itu bukan berarti tulisan kita itu jelek, tapi ya itu tadi belum sesuai dengan standarnya di media tersebut, dan bisa jadi ketika kita kirimkan ke media lain malah dimuat gitu. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi kegagalan di satu media itu jangan membuat kita kecil hati gitu ya, karena bisa jadi akan dimuat di media lain. Kemudian juga kalau misalnya kita tuh mau mencari media yang ngasih honor ya, biasanya itu memang kompetisinya juga lebih tinggi gitu. Dan setahu saya media-media yang online itu sekarang malah ngasih honornya itu lebih kecil. Saya dulu ketika masih kerja di majalah Umi ya, ada satu rubrik gitu ya, kayak tentang mengirimkan pengalaman pribadi tapi yang bermanfaat, itu hanya selembar ya, paling kurang lebihnya itu 2.500 sampai 3.000 karakter. Sekali dimuat itu dapat honornya 500.000 awalnya, tapi sampai sekitar tahun 2017 itu
sudah naik jadi kalau nggak salah 600 atau 700 ribu gitu. Tapi sekarang kalau nulis di Mojo itu kayaknya setahu saya cuma dapat sekitar 200 atau 300 ribu. Di Detik itu ada yang bilang dapat sekitar 500 ribu, tapi ada juga model yang tulisan yang lain itu harus ngumpulin poin dulu gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sebenarnya kan ketika tulisan kita dimuat di media itu tidak hanya karena honornya ya, tapi kan ada sebuah rasa kebanggaan gitu ya, kepuasan bahwa tulisan saya berarti ketika dimuat di media itu berarti kan diakui gitu ya, sudah memenuhi standar dari media tersebut gitu. Jadi inti yang ingin saya sampaikan, kenali jenis tulisan yang teman-teman sukai, kemudian juga lakukan riset di media yang bersangkutan. Kemudian juga ketika mengirim gagal jangan berputus asa karena bisa jadi itu memang belum dimuat, masih bisa diperbaiki lagi, atau bisa jadi ketika kita kirimkan di media yang lain ternyata malah dimuat itu. Nah ini saya akan kasih contoh beberapa tulisan ya, misalnya kalau tulisan di Detik ya. Sebentar saya share screen dulu. Jadi ini di linknya saya kirimkan linknya ya. Ini misalnya tulisan dari mungkin sebagian teman-teman juga tahu ya, ini Iqbal bentar mana ya, share screen. Teman-teman juga bisa lihat kalau bisa buka linknya ya, yang di link yang saya kirimkan. Oke, saya lihat di ini aja, tadi saya sudah screenshot. Jadi misalnya kayak di Detik ini, di Detik saya pelajari jenis kolom di Detik itu mirip seperti model tulisan di Mojo. Saya nggak tahu apakah karena itu yang sedang tren atau karena redakturnya yang aduh nggak bisa share screen ya. Saya buka dulu sebentar. Oke, semoga bisa saya share. Nah, ini contoh dari tulisannya Iqbal yang saya kirim di link ya, mengenai berbelanjalah walau tidak membutuhkan. Jadi kalau model-model kolom di Detik itu saya lihat dia itu artikelnya itu nggak terlalu serius. Tema-temanya itu tema-tema keseharian, bisa jadi pengalaman sehari-hari, tapi itu tuh membawa sebuah pemikiran gitu, atau biasanya ada poin kritik sosialnya gitu ya. Ini kan tentang berbelanjalah walau tak membutuhkan. Jadi sebenarnya tentang ide kenapa ide bahwa kita sebenarnya diajarin dari kecil itu untuk menabung gitu ya. Tapi sekarang ini kan dengan perkembangan, dengan banyaknya marketplace, kemudian juga banyaknya diskon-diskon ya, setiap tanggal 8 bulan 8, tanggal 9 bulan 9, tanggal 10 bulan 10 itu kan luar biasa itulah diskon-diskon yang ditawarkan, dan itu membuat banyak orang, terutama para ibu-ibu ya, saya nggak tahu bapak-bapak apakah juga kemudian terdorong untuk belanja, tapi biasanya dengan adanya diskon-diskon itu tuh mendorong orang untuk belanja. Nah ini kan sebenarnya temanya itu sederhana, tapi ya menarik juga gitu, dan salah satu ciri dari Detik itu kalau saya lihat ya gitu, opininya itu nggak harus yang serius, agak berbeda dengan di Radar Bekasi ya. Di Radar Bekasi malah cenderung serius gitu, cenderung kayak model kolom opini
di koran-koran kayak di Jawa Pos, di Republika, di media Indonesia itu kan misalnya itu temanya apa, kemudian kita masukkan teorinya dari buku, dari misalnya dari penelitian-penelitian gitu. Tapi kalau yang model-model kolom yang sekarang gitu ya di Detik, kemudian juga saya lihat di Mojok lah. Kalau di Mojok itu kan dia tagline-nya sedikit nakal banyak akal gitu, seperti itu. Jadi biasanya sentilan-sentilan yang bisa membuat kita juga berpikir. Jadi sentilan-sentilannya itu tidak sekedar uh, tidak sekedar kritikan, tapi juga membuat kita itu berpikir gitu. Oh iya ya. Misalnya ini saya kasih lihat nih, tadi saya sempat lihat yang dari Mojok misalnya. Judulnya itu tentang Taufik. Jengkelnya Taufik Hidayat bukan buat bulu tangkis saja gitu. Nah, saya seperti itu. Ini kritik apa? Saya belum membaca keseluruhan artikelnya, tapi saya lihat model-model judulnya kan seperti salah kaprah. Lalu kalau Maulid Nabi boleh, kenapa Nabi tidak melakukannya? Jadi kan model-model judulnya pun bukan model judul yang kayak yang artikel yang biasanya kita tulis itu untuk radar atau untuk misalnya Jawa Pos, untuk jadi modelnya itu kayak petikan dari obrolan, tapi membuat kita itu berpikir apa sih ini itu, seperti itu. Jadi ya begitu. Jadi ini contoh-contoh bahwa kalau misalnya kita itu ingin menulis itu untuk media tertentu, kita harus pelajari gitu ya, ciri khas dari media tersebut gimana, kemudian juga jenis-jenis tulisannya seperti apa. Ini penting untuk memastikan bahwa tulisan yang kita kirim itu memang sesuai dengan standar dari media tersebut. Tapi kalau teman-teman tuh pengen menulis di media sendiri, di blog sendiri atau di majalah komunitas, ya silahkan. Berarti kalau yang kita kelola sendiri, berarti kita buat aturan sendiri gitu. Kalau saya sendiri misalnya untuk blog saya itu ya saya nulisnya itu ya seputar tentang cerita perjalanan, kemudian tips-tips. Kayak waktu itu saya nulis tentang saya naik pesawat ketika masa PPKM, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian juga di maskapai harus bagaimana, antri gimana, kalau misalnya mau ke bandara itu ternyata selama PPKM itu butuh pemeriksaan yang lebih lama, jadi saya tulis jangan cuma 1 jam atau 2 jam gitu, itu nggak akan cukup, bisa minimal 2 jam, kalau bisa 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Dan seperti itu kan informasi sederhana, tapi ya bayangkan kalau ada orang yang mau naik pesawat di masa PPKM kan itu jadi bermanfaat gitu. Walaupun ketika sekarang PPKM sudah levelnya sudah turun kan aturannya sudah berbeda lagi, tapi nggak masalah gitu. Jadi kalau untuk media sendiri atau untuk blog ya sebenarnya tidak ada standar yang kaku, tapi penting juga bagi kita untuk punya kayak semacam core gitu, jadi punya kekhasan gitu. Kalau untuk tulisan di blog kita itu tulisan-tulisan apa saja gitu. Bahkan untuk tulisan perjalanan pun ya, saya tadi sempat menyinggung bahwa saya menulis banyak untuk majalah Garuda Indonesia, tapi jenis tulisan perjalanan di majalah Garuda Indonesia itu juga berbeda dengan sama-sama majalah di dalam pesawat ya. Saya majalah yang ada di pesawatnya Air Asia, pesawatnya Citylink, itu nanti juga pesawatnya Lion Air, itu nanti juga jenis tulisannya itu berbeda-beda. Dan biasanya pesawat-pesawat itu juga menerima penulis dari luar juga gitu. Sebelum masa pandemi ini honor untuk menulis di majalah namanya majalah pesawat lah ibaratnya kayak gitu tuh honornya lumayan loh. Untuk majalah di Garuda Indonesia itu minimal 1,5 juta itu honor sekali menulis di majalah Garuda Indonesia. Kadang-kadang kalau plus, dan kalau di Garuda itu yang dinilai tidak hanya tulisannya sama fotonya gitu. Kalau foto-foto kita bagus, sekali dimuat bisa sampai dapat 3 jutaan. Jadi
sebenarnya kan kalau kita melihat peluang-peluang seperti itu, jadi kemampuan menulis ini juga bisa menjadi kemampuan yang sangat bermanfaat bagi kita gitu ya. Bisa untuk menambah penghasilan, dapat honor gitu. Bisa juga untuk menambah kepercayaan diri ya. Kalau misalnya tulisan kita ilmuwan, tentunya kepercayaan diri kita bertambah. Tapi juga yang penting juga bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Kalau tulisan kita bermanfaat, kemudian dibaca oleh banyak orang, apalagi menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu yang baik, kan tentunya itu juga menjadi amal ibadah kita gitu ya. Semoga juga menjadi tambah amal di akhirat nanti gitu, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi poin dari pertemuan kita malam ini adalah perlunya kita mengenali karakter-karakter dari media yang menjadi sasaran kita mengirimkan tulisan. Kumpulkan artikel-artikelnya dari rubrik yang akan kita kirimkan, baca satu persatu, pelajari model-model, dan itu bisa dicontoh gitu gayanya gitu ya. Jadi bukan tulisannya yang di copy paste, tapi gayanya bisa dicontoh. Biasanya itu jadi salah satu tips yang bermanfaat bagi kita agar tulisan kita dimuat di media. Itu saja mungkin yang materi yang ingin saya sampaikan malam ini. Saya berharap kita bisa lebih banyak diskusi. Materi yang kita diskusikan tidak terbatas pada malam hari ini saja. Kalau misalnya ada kelas-kelas kemarin yang teman-teman, Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan, bisa juga kita bahas sekarang. Termasuk misalnya kalau misalnya teman-teman punya ide menulis dan masih mengalami kendala, itu juga bisa kita bahas sekarang. Silahkan kalau misalnya ada yang mau menanyakan sesuatu atau menambahkan. Jadi yang hadir malam ini tadi kayaknya ada Fahrul. Kok jadinya 5 orang doang? Keluar lagi ya Pak? Keluar tadi Bu. Keluar lagi. Kalau pengalaman Dwi, Bu Bari, Mbak Hafsah udah pernah menulis di media. Kalau Pak Teja saya tahu udah pernah sekali dimuat di Radar ya Pak ya? Iya. Belum. Rencananya kalau Bu Bari ada rencana nggak mau menulis untuk media apa gitu? Kepingin sih Bu, apalagi kalau kita kan memang sebenarnya ada ini ya, kayak agak ada tuntutan gitu. Ada tuntutan. Ada akreditasi ya? Ya bisa salah satunya kayak kemarin yang kemarin saya jalani juga ternyata itu pengaruh gitu kan. Tapi belum ini kalau yang sekarang di pikiran nih pingin ini buku itu anak-anak baling-baling belum kepegang. Itu aja sih yang di depan mata. Ingin bikin buku. Kalau yang anak baling-baling itu apa menulis sama-sama di antologi atau gimana Bu Bari? Kalau baling-baling kemarin kan kita ajarin baca ya. Jadi kita bikin buku membacanya. Nah, sekarang mau bikin buku yang berhitungnya buat anak-anak yang masih belajar membaca menulis gitu. Oh, berarti yang anak usia TK, PAUD ya, sama TK gitu. TK, SD lah, kelas 1 2 kan masih belajar baca. Jadi itu yang tulis buku cerita atau panduan membaca, panduan menulis atau berhitung? Kemarin panduan membaca. Nah, nanti kalau sudah maksudnya kan yang masih ngeja, yang sudah itu yang masih ngeja, nanti sekiranya sudah mulai lancar, kita bisa selang-seling dengan buku-buku yang ada, maksudnya dengan buku-buku cerita biasa gitu. Nah, ini mau nyoba yang berhitungnya. Oke. Ya, semoga lancar Bu. Tapi ya ada salahnya kalau Bu Bari juga mulai ini juga berlatih nulis sendiri. Kan itu nanti semangatnya beda loh. Kalau kita sudah berhasil menulis sekali dimuat itu pasti ada sebuah semangat yang jangan khawatir mumpung ada fasilitas dalam tanda kutip ya. Misalnya di grup BBM kan kita bisa sharing. Terus walaupun tulisan sementara apapun bisa step by step lah, misalnya kalau bisa nulis 2 paragraf juga nggak apa-apa, nanti bisa saya bantu kembangkan, mungkin bisa ditambahkan ini, nanti bisa seperti itu gitu. Jadi biar ada progresnya, karena menulis itu kalau misalnya hanya berhenti di pikiran, dia akan berhenti di pikiran, nggak akan jadi tulisan. Tapi kalau kita mulai 1 paragraf, 2 paragraf, nanti tahu-tahu sudah jadi 10 paragraf habis satu tulisan, insya Allah. Siap.
pingin ke sana. Harus diagendakan. Siap. Halo Biar lebih Mbak produktif. Hafsah, Assalamualaikum Mbak Hafsah. Iya, Waalaikumsalam. Bu ini. Gimana Mbak Hafsah Iya, sudah ada gambaran pengen nulis apa untuk media apa? iya sejauh ini baru buat berita acara aja nih Bu ini. Berita acara. Buat berita acaranya apa, sekolah, organisasi atau gimana? Acara organisasi biasanya. Biasanya berita acara itu untuk siapa? Untuk pertanggungjawaban, untuk media massa atau gimana? Iya, untuk media massa. Beberapa media. Jadi Tapi tulisannya satu gitu. kayak press release gitu ya berarti? Iya, pengen coba juga blog nanti Bu. Mohon arahannya. Insya Allah bisa. Bisa loh, misalnya kita mau bikin ke depan, saya mau bikin secara khusus membuat blog, mengembangkan blog bisa juga gitu. Bahkan saya mau mengoptimalkan blog jadi sumber penghasilan bisa juga, walaupun saya sendiri tidak bergerak di bidang itu ya, tapi ada banyak teman saya yang mendapat penghasilan dari menulis blog gitu ya. Jadi bisa gitu. Dari perjalanan aja paling kayak Bu ini tadi bilang. Awal-awal itu aja dulu. Sangat menyenangkan di detik itu kan dia juga ada detik travel ya, kita bisa menulis di sana, nanti kita bisa mengumpulkan poin. Setahu saya kalau poinnya terkumpul dapat apa gitu, jadi kita bisa share tulisan itu di detik, di blog kita sendiri. Nanti siapa tahu kalau misalnya pandemi sudah berlalu dan majalah-majalah di pesawat itu udah mulai ada lagi gitu, itu juga jadi sarana untuk nulis gitu. Iya. Jadi kalau sekarang belum ada rencana nulis untuk media, Hafsah? Belum, Ibu. Masih banyak pelajaran yang harus dipelajari, kayak diksi-diksi yang perlu banyak masih banyak kosakata yang belum dipahami gitu. Diksi-diksinya masih kurang buat di tulisan itu. Iya. Kalau saran saya sih mungkin bisa dimulai dari tulisan di kayak tadi bikin blog sendiri gitu, Hafsah, karena itu juga bisa jadi sarana yang bagus gitu ya. Maksud saya begini, jadi sama seperti obrolan saya dengan Bu Bari tadi gitu, kalau kita biasanya habis mengikuti pelatihan nulis kayak gini kan kita semangat ya, saya pengen belajar nulis, tapi kemudian ketika kita tidak lanjuti dengan kegiatan menulis, biasanya nanti juga akan hilang gitu. Dan kayak tadi yang disampaikan oleh Hafsah, diksinya masih kurang, pengetahuannya tentang kurang, itu nanti bisa sekalian kita asah ketika kita menulis gitu. Berjalan ya Bu. Jadi kalau nggak kita praktekkan kita nggak akan belajar. Pengalaman saya seperti itu. Karena kan itu kan tidak menarik, buku Edi itu panduan umum ejaan bahasa Indonesia, kalau dibaca paling 2 halaman udah ngantuk gitu. Kalau mau dibaca semua. Tapi kalau ketika pas kita nulis, kemudian kita ketemu masalah nih, kemudian kita buka, nah itu insya Allah akan ingat terus gitu, seperti itu. Dan kalau misalnya belum pede untuk mengirim tulisan ke media massa, itu tadi nulis dulu di blog sendiri. Atau mau di media sosial pun nggak masalah, misalnya mau pakai di Facebook atau di Instagram. Biasanya saya di Instagram. Di Instagram, bikin tulisan juga nggak apa-apa gitu. Jadi walaupun di Instagram kita coba tulisan kita itu tulisannya itu yang bagus gitu, dalam artian tuh ada isi yang disampaikan dan ada. Jadi ketika pemilihan diksi katanya latihan, diksi katanya yang bagus, kalimatnya coba yang kalimat efektif, itu juga bisa jadi sarana latihan gitu. Ya. Baik Bu ini, terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Tejo, gimana Pak Tejo, ada yang mau disampaikan atau mau? Iya. Alhamdulillah saya baru melihat yang di YouTube tuh yang kirimannya Bu Aini tentang kelas kita yang minggu lalu ya. Saya baru lihat tadi, sangat menarik. Tapi yang pertemuan yang pertama Bu Aini sudah ngirim ke YouTube. Karena yang lebih saya rasa tuh yang lebih menarik daripada materinya itu di kelas kita yang pertama di Bu Aini, mudah-mudahan udah dikirim ke YouTube. Nah, masalahnya itu Pak Tejo, yang kelas pertama sama kedua itu nggak saya rekam. Oh, Mungkin
menurut saya itu yang pertama yang makanya kan kita yang bilang apa tuh yang pertama tuh apa ya dibilang daging semua katanya siapa yang ngomong. Gini aja nanti insya Allah nanti akan saya ini aja saya akan rekam ulang kan sekarang bisa tuh ya pakai Zoom gitu misalnya kita rekam sendiri nanti insya Allah materi bisa saya share hasil rekamannya. Jadi kemarin itu tadi saya sempat cerita sama Bu Bari ya karena mungkin karena semuanya saya handle sendiri ya Pak ya. Ini juga sebenarnya kemarin idealnya ke depan kalau misalnya mau ada kelas kayak gini kan minimal ada 1, 2 atau 3 orang yang kerja bareng. Jadi ada yang rekam, ada yang misalnya mungkin take picture apa mempersiap. Jadi biar nggak satu orang ketika kadang-kadang ketika sudah ngomong kayak gini kan lupa Pak ketika tadi nggak awal di pencet recordnya tahu-tahu udah selesai. Oh iya ya saya juga baru ketika kelas kedua selesai itu diingatkan oleh suami, loh kenapa nggak kamu rekam kan lumayan bisa buat teman-teman yang kemarin nggak hadir. Iya juga kenapa kamu nggak jadi begitu. Jadi insya Allah nanti yang materi pertama sama kedua sih rencana saya mau saya bikin semacam materi ini ya rekamannya nanti bisa diupload di YouTube juga jadi biar yang lain juga bisa mendapat manfaat gitu jadi yang dari kelas kita yang kemarin itu. Ya terus itu saya suka beberapa kali ngirim ke Warta Kota. Warta itu masih satu grup dengan Jakos sih. Itu ada rubrik galeri namanya. Galeri itu jadi kita mengirimkan melalui email, mengirimkan sebuah foto kegiatan di masyarakat dan kita berikan narasinya beberapa kalimat terkait dengan foto tersebut, misalkan ada di tempatnya di mana, misalkan pada kapan, terus, kegiatannya seperti apa itu. Itu saya senang banget mengirim ke rubrik tersebut ke Warta Kota karena dia kan terbitnya yang kegiatan itu rubrik galeri itu terbitnya setiap hari Minggu. Jadi waktu itu saya akan suka beli kalau hari Minggu itu Kompas dan Warta Kota. Jadi, kalau di Kompas itu yang saya lihat adalah dan budayanya. Itu setiap Minggu Kompas lebih bagus. Kemudian juga di Warta Kota yaitu tadi rubrik galerinya. Kemudian kalau hari Jumat ya di Republika kalau kan Republika itu kalau di Jumat itu di halaman tengah itu ada beberapa rubrik terkait dengan dan Islam, ada Islam Jijis juga ada kemudian di kota-kota rubrik galeri itu kayaknya tiap minggu itu udah nggak ada, mungkin pengirimnya udah berkurang, akhirnya rubrik itu dihilangkan sampai saat ini saya jadi sekali ya. Terus sama satu lagi yang sampai saat ini belum saya dapatkan koran yang kita mau rencana kirim itu apa yang Bu ini yang pegang yang Radar Bekasi. Radar Bekasi. Terus terang saya nggak pernah dapetin koran Radar Bekasi. Pengennya sih kalau memang ada, karena kan sekarang agak susah nyari loker tukang koran. Lokernya. Jadi saya nggak tahu harus dapatkan koran itu di mana. Jadi Warta Kota tadi sebenarnya karena buat saya itu mengasah kemampuan saya mengolah kata, mengolah rasa untuk sebuah gambar. Tapi ketika rubrik itu nggak ada, saya kan terus terang gaptek. Bu ini terkait dengan blog, kenapa nggak nulis di situ aja? Pas kita melakukan apa, kita tulis aja gitu. Nah, terus yang saya mau tanyakan gini, kalau penulis di blog itu harus tuntas saat itu juga atau bisa di pending dulu nanti kita dilanjut lagi atau harus tuntas saat itu juga? Itu Bu Aini, penulis di blog harus tuntas saat itu ya? Tapi kita ketik, itu aja sih. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Pak Tejo. Nggak harus saat itu juga Pak. Jadi kalau di blog itu ada pending dulu. Ada draftnya, ada file draft. Jadi misalnya kita
nulis, kemudian kita belum, kayaknya baru setengah, terus pengen ini dulu apa ya, tinggal di save as a draft. Jadi nanti disimpan kayak draft, kayak tulisan yang belum siap publish. Bahkan sebelum dipublish pun dia ada pilihannya preview gitu ya. Kalau di preview nanti kita bisa lihat tampilannya itu seperti apa, kan kadang misalnya kita kombinasi dengan foto, apa misalnya kan kalau di blog itu kan ada yang misalnya mau kita kasih quotation ya, misalnya ada kutipan dari seseorang atau kutipan dari buku gitu kan, tuh nanti ada pilihan jenis tulisannya itu berbeda gitu. Nah itu nanti kalau pas di draftnya kan kelihatannya sama semua tuh, tapi pas diklik preview nanti kelihatan tampilan sebagaimana kalau tulisan itu nanti sudah diupload di blognya gitu. Jadi bisa Pak, bisa bahkan kita bisa jadwalkan, misalnya kita tulis sekarang, tapi kita bisa jadwalkan kapan nanti akan diupload. Misalnya dia diuploadnya 2 hari lagi, 3 hari lagi, itu bisa disetting gitu ini. Baik, gitu. Baik, iya. Kan terus terang buat saya itu kayaknya ngomong terus ya. Apa yang saya tulis itu perlu self editing, memang buat saya sendiri. Modelnya saya itu self editing itu ketika disimpan dulu 2 hari ditengok lagi, wah ini banyak yang diedit. Jadi modal saya itu nggak langsung, kayaknya memang banyak yang perlu dibenahi dulu. Apalagi kalau model cetak dulu, jadi itu cetak masuk. Jadi saya melihat self editing itu yang dituliskan laptop sama yang dituliskan setelah dicetak itu lebih mengenai ketika setelah di print. Nah itu baru saat self editing itu baru ketahuan benar. Tapi ketika masih di laptop itu belum ketahuan benar. Tapi tercetak, nah ini ya ini setelah saat editing baru kekurangannya banyak di sini gitu. Makanya ketika di blog itu bisa di pending dulu ya, alhamdulillah, jadi bisa sambil editing juga. Baik. Iya bisa banget Pak. Jadi memang bagus sih kalau kita membiasakan diri untuk self editing ya. Jadi memang benar gitu. Kemarin juga sempat saya singgung ya bahwa tulisan itu biasanya kalau sudah kita inapkan gitu ya, misalnya minimal dari kita nulisnya sehari sebelumnya kita baca lagi itu kan terlihat gitu. Kadang-kadang ketika kita nulis itu kemarin ada loncatan, loh ini mana subjeknya kok tahu-tahu hilang gitu kan. Kadang-kadang ketika pas nulis ya udah enak aja, tapi ketika kita baca lagi makanya bagus kalau kita bisa membiasakan seperti itu. Terus kalau misalnya kadang-kadang saya juga nggak langsung nulis di blognya Pak, misalnya nulis dulu di Word, atau kadang-kadang saya nulis di email aja gitu, di email dipakai HP gitu ya, nulis di email dulu. Kita save, kalau di email kan kita juga bisa save as a draft ya, jadi kayak draft email gitu, nanti dari sana baru kemudian di copy paste, di copy dipindah ke blog itu juga bisa gitu. Atau mau nulis di Word dulu, kalau kita udah yakin baru kemudian di blognya juga bisa. Cuman memang biasanya nanti cuma bermasalah biasanya tentang spasinya kayak gitu aja sih. Kalau dari Word kita copy ke blog gitu. Kalau di blog kan mereka sudah punya settingannya gitu ya Pak. Jadi biasanya nggak kayak misalnya kalau kita mau bikin paragraf itu kan misalnya awal paragraf kan menjorok ke tengah gitu ya. Kadang-kadang kalau dari Word kita copy ke blognya, masalah-masalah gitu aja sih, masalah teknis gitu aja yang tapi untuk masalah self editing itu juga bisa membantu gitu ya, karena mungkin kalau di blog itu juga ada kekurangannya. Kadang-kadang itu misalnya ketika kita nulis kemudian tiba-tiba jaringannya putus, kehilangan sinyal atau apa gitu. Idealnya sih harusnya tersimpan gitu, tapi kan kadang-kadang internet seperti itu ya, kita nggak bisa andalkan gitu. Harusnya sih enggak Pak. Tapi kan dia itu masalahnya ada pilihan save as a draft dulu gitu. Kalau kita nggak kita klik, terus tahu-tahu mati lampu atau internet kita putus, itu kadang-kadang hilang. Nah itu juga kan jadi masalah juga kan. Makanya nanti insya Allah kalau kita sudah
Misalnya tipe-tipenya kan beda. Jadi kan blog itu kan ada Blogspot, ada WordPress. Saya sih pakai WordPress ya. Mungkin ada juga yang lain-lain gitu. Jadi biasanya tiap blog itu punya karakter sendiri gitu. Cuman harusnya sih nggak gitu sama kayak Word kan Pak. Sama kalau kita ngetik di Word sebenarnya pun walaupun belum kita klik save, harusnya ketika kemudian mati lampu atau kehabisan baterai kan harusnya nggak hilang. Hilang. Tapi kan tetap aja kadang-kadang hilang juga kan. Jadi maksud saya seperti itu gitu. Kadang-kadang entah karena kesalahannya di mana atau yang tadi itu nggak kerekam atau itu kan bisa terjadi gitu. Jadi ya di blog juga seperti itu. Saya pernah juga ngalamin, aduh udah nulis lama, udah panjang, perasaan udah saya klik save tapi ternyata hilang gitu. Pernah juga terjadi. Makanya biasanya saya suka Padahal sudah di save ya Bu ya. Harusnya sih kalau di save nggak mungkin hilang. Jadi mungkin saya merasanya sudah saya klik save padahal belum gitu. Oke. Jadi memang perlu juga hati-hati juga. Jadi seperti itu. Oke. Makasih Bu Aini. Oke, terima kasih Pak Teja. Bu Dwi mau menyampaikan sesuatu? Bu Dwi sudah ada rencana mau menulis? Bu Dwi belum pernah nulis buat Radar ya Bu? Belum. Ayo Bu Dewi nulis Bu Dewi tentang ini anak-anak boleh, tentang pengalaman itu tadi juga boleh loh Bu, yang Bu Dewi ceritakan ke saya tadi tentang pengalaman journaling itu. Betul. Hal-hal seperti itu kan menurut kita sederhana ya, tapi bisa jadi itu menginspirasi orang gitu yang belum pernah melakukan sama sekali, kemudian ketika membaca tulisannya Bu Dewi jadi kepikiran, loh ini saya juga bisa laksanakan di sekolah saya gitu, misalnya seperti itu. Dan wah ini idenya menarik ya, jadi kayak gitu. Jadi ide dari kenapa kita menulis, kenapa kita mempublikasikan tulisan kita itu agar ya tulisan kita itu menginspirasi orang, membawa manfaat gitu. Dan ya bisa jadi amal jariah juga kan kalau orang bisa melakukan kebaikan dengan terinspirasi dari tulisan kita. Iya Bu Aini. Ini sih sebenarnya memang pengalaman ini tuh mau saya bawa awalnya saya bawa ke dalam kegiatan di dalam bacaan masyarakat yang ada yang aktif banyak anak-anaknya, misalnya di tempat baling-baling. Saya tuh sampai habis maghrib tadi sempat kepikiran, aku pengen deh sebulan sekali apa 2 bulan sekali pengen ke baling-baling, gimana supaya bisa mengadopsi apa yang sudah saya di sekolah saya, tapi itu bisa diterapkan juga di lingkungan TBM gitu. Nah, cuman kalau untuk bentuk tulisan nih Bu Aini, saya lagi progresnya suka ngebaca status yang sudah saya kirim di FB atau IG itu saya edit lagi, saya suka ketawa sendiri, ini alami banget ya tulisannya dulu gitu kan. Mulai saya perbaiki gitu. Benar kata Absah, kalau kita merasa keterbatasan perbendaraan diksi kita itu membuat kita nggak pede. Memang kalau kayak begitu menjadi hambatan, tapi kalau kita nggak ngalir dulu, kita nggak tahu salah benernya. Kalau nggak ngalir dulu, kita nggak ngerti ini tuh kata lainnya apa ya, kata lainnya apa lagi gitu. Nah, untuk tulisan sih saya lebih flashback, ini ngelihat postingan-postingan saya IG di Facebook, saya sering edit lagi Bu Aini. Ini kayaknya kata-katanya nggak pas gitu. Oh ini terlalu terlalu berantakan banget tulisan, karena mungkin ketika kita posting itu lebih kepada suasana hati ya, kalau biasanya ya kalau Facebook, Instagram. Kadang-kadang saya takutnya ada momen-momen yang terlewati yang tidak bisa saya dokumentasikan sebagai sebuah riwayat perjalanan hidup saya. Jadi memang saya memposting di Facebook dan di IG itu lebih
oh iya kalau menulis mungkin kapasitasnya terlalu berat nih kalau saya harus mempunyai biografi diri sendiri. Kalau nulis diary juga udah males banget gitu. Ya udah posting lah. Kadang-kadang kalau nggak bagus ya paling pengaturannya saya buat ini hanya bisa dilihat oleh saya sendiri gitu. Ntar kalau udah oh ini bagus nih kata-katanya udah mending nih nggak terlalu emosional. Kadang kan pengaruh emosi itu berperan penting dari cara kita memposting kan, dari kata-katanya mau pilihan-pilihan fotonya itu mempengaruhi itu kan. Ketika saat kita memposting memang nggak ada masalah, tapi ketika sudah minggu berlalu atau sebulan berlalu, setahun berlalu, kok postingannya kayak gini sih baru terlihat seperti itu ya, tapi ya nggak apa-apa ya Bu, ini memang perjalanan kita proses untuk baik itu memang dari berkali-kali melakukan banyak kesalahan, akhirnya kita tahu sendiri walaupun tanpa dikasih tahu ini kayaknya nggak bener nih tulisannya gitu kan gitu. Mudah-mudahan sih Bu, mungkin sedikit info saya, mungkin perjalanan saya untuk mengelola PAUD itu kan mungkin akan saya akhiri di tahun ajaran ini. Tahun depan kemungkinan saya sudah menonaktifkan kegiatan di PAUD. Lebih nanti tahun depan saya lebih akan fokus di kegiatan pengelolaan TBM gitu. Nah, berarti PR saya ketika Bu Aini mendorong menulis, mungkin saya harus menyicil kegiatan selama 1 dekade ini saya mengelola PAUD supaya ini tuh jadi sebuah histori tersendiri buat saya gitu. Pengalaman awal-awal merintis sampai belajar sana kemari, berguru ke sana kemari, akhirnya punya ide yang 3 tahun ini saya sudah pakem gitu, punya pakem sendiri. Oh iya ya, mungkin nanti yang bergunanya itu ya di 3 tahun terakhir ini yang mungkin bisa saya berbagi lagi ntar ke teman-teman seperti Bu Bari atau teman-teman yang lain. Itu aja sih Bu Aini. Ya. Kalau sedikit saya komentari ya Bu Dwi, kalau Bu Dwi sudah bisa mengatakan bahwa oh dulu itu postingan-postingan saya alay, itu berarti memang Ibu sudah mengalami sebuah progres, itu sudah mulai perbaikan, sudah mengalami perkembangan. Dan Bu Dwi nggak akan bisa menilai kalau dulu nggak nulis alay kan, kalau nggak ada dokumentasi tulisannya itu nggak bisa menilai proses perbandingannya. Benar. Jadi kalau kita sudah, apalagi kalau kita sudah bisa mentertawakan diri kita di masa lalu, itu sebenarnya kata orang itu sebuah proses tahapan yang luar biasa juga gitu kan ya. Maksudnya ketika dulu kita tuh nganggep wah kayaknya ini sudah tulisan postingan yang paling bagus, tapi ketika sekarang kita baca, kok kayak gitu ya. Saya juga sering gitu Bu, kalau baca tulisan-tulisan kita pas awal-awal dulu sendiri Bu. Ya, seperti itu gitu. Tapi kan dengan kita ada dokumentasi, kita jadi tahu kan kualitas kita dulu, kemudian kita bisa melihat sekarang, kita bisa membandingkan. Coba kalau nggak ada dokumentasinya kan kita nggak tahu kan gitu. Sebatas mana sih kemampuan kita mengingat kan sangat terbatas gitu. Jadi memang menulis itu cara yang sangat bagus gitu ya untuk mengekspresikan atau setidaknya untuk sebagai dokumentasi buat diri kita sendiri gitu. Proses seperti apa sih yang selama ini kita alami gitu. Dan untuk di medsos sih bagi saya nggak masalah ya mau nulis kayak apa, itu kan medsos kita sendiri ya, sepanjang itu tidak misalnya menyinggung, tidak melanggar undang-undang ITE sih nggak masalah. Kalau masalah melanggar undang-undang ITE kan soalnya nanti masalahnya kita ditangkap polisi. Selama cuman alay-alay masalah sendiri nggak masalah. Bahkan kalau dalam konteks menulis kemarin saya bilang ya bahwa kita itu harus tahu tentang kalimat efektif, diksi yang baik. Tapi kalau bagi saya pribadi, kalau orang mau nulis di status dia ya silahkan saja gitu. Status itu kan milik sendiri gitu, nggak ada yang mengedit, nggak ada aturannya gitu. Jadi pada dasarnya sih nggak apa-apa. Cuman memang ya bagus kalau kita sendiri itu memang berproses dari sana, seperti yang dikatakan Bu Dwi tadi ya, ketika kita baca lagi, oh saya dulu seperti ini, mungkin sekarang berarti kita harusnya juga sudah bisa lebih baik ketika menulis, ketika menyampaikan sesuatu gitu, seperti itu. Dan mengenai untuk terkait yang sudah Ibu lakukan tadi ya,
bagus Bu kalau misalnya bisa didokumentasikan gitu. Jadi kalau misalnya pun Bu Dwi sedang memang sudah memutuskan untuk akan menutup pautnya, setidaknya pengalaman Bu Dwi selama mengelola 1 dekade itu bisa dimanfaatkan gitu ya, bisa dibagi ke orang-orang lain saat ini masih aktif mengelola lembaga pendidikan seperti Bu Dwi, atau bisa jadi malah Bu Dwi bisa nanti kalau jadi buku, bisa jadi Bu Dwi malah bisa jadi ini loh, jadi mentor gitu, jadi coach di lembaga lain yang betul sama. Itu nggak mustahil loh Bu Dwi. Ketika kita rasakan sendiri, kita pikir sendiri tuh kayaknya yang kita lakukan tuh hanya begitu-begitu saja gitu. Tapi ketika orang lain mendengar, ketika orang lain membaca, itu bisa jadi itu kita nggak tahu, bisa jadi itu mempengaruhi mereka, bisa jadi itu bermanfaat buat mereka gitu. Nah, makanya nggak ada salahnya gitu ketika membagikan pengalaman. Dan kalau kita ngomong kayak gini kan, ngomong itu kadang-kadang hanya bisa didengarkan oleh beberapa orang saja. Tapi kalau misalnya seperti ini ya, kelas ini direkam, kemudian diputar ulang kan bisa didengarkan lebih banyak. Kalau Bu Dwi menulis, yang membaca lebih banyak lagi tanpa perlu Bu Dwi harus bercerita berulang-ulang, tulisan itu bisa mencapai lebih banyak orang gitu, seperti itu. Jadi itulah kenapa menurut saya itu skill menulis itu sebenarnya harus dimiliki oleh semua orang. Karena itu cara bagi kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif gitu. Kita nggak perlu ngulang-ulang cerita yang sama ke banyak orang. Kalau perlu, kalau pengen tahu tentang gimana Bu Dwi sejarahnya, ceritanya akan baca di sini. Saya kayak gitu kan, baca aja di sini. Atau saya udah punya tulisannya di sini, pun bisa lihat. Seperti itu kan juga lebih efektif juga buat Bu Dwi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa diskusi, kan itu juga bisa lebih efektif. Iya. Sebelum terima kasih banget nih sama Bu Aini, banyak inspirasi saya ya. Jadi apa ya, entahlah, mudah-mudahan ada action yang lebih baik, tidak hanya tumbuh di hati saya, mungkin juga teman-teman juga ya. Iya, saya juga senang sekali ya sebenarnya. Iya, silakan Pak Teja, gimana? Tadi Bu Aini menyebut sebuah kalimat efektif. Saya jadi ingat pelajaran yang lalu, yang kemarin minggu lalu ya, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif ya. Sebenarnya ini memang pengen saya tanyakan nih, cuma lupa catat. Jadi Mas Bu Aini mau kembali ke kata tersebut, kalimat tidak efektif dan kalimat tidak efektif, saya jadi baru ingat. Yang pertanyaan saya gini Bu Aini, jadi kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jadi apakah kalimat efektif itu, kalimat tidak efektif itu bisa digunakan di sebuah tulisan atau di suasana mana? Atau maksudnya gini, simpelnya, kalimat tidak efektif itu bisa digunakan tidak di dalam sebuah tulisan, atau kalau tidak, kalimat tidak efektif itu merupakan sebuah kalimat yang salah, kalimat yang membazirkan kata-kata. Jadi yang adalah kalimat efektif, tapi kalimat tidak efektif adalah kalimat yang salah, gitu. Nah, apakah kalimat efektif itu bisa digunakan pada suatu situasi tulisan, gitu. Jadi pertanyaan saya gitu Bu Ani, mudah-mudahan paham. Saya agak jelimet untuk menyampaikannya. Ya Bu Ani, makasih. Iya, sama-sama Pak Teja. Jadi kalimat efektif itu sebenarnya lebih tepatnya untuk tulisan-tulisan artikel umum dan untuk media apa ya, misalnya untuk media massa, majalah seperti itu Pak. Jadi sudah saya singgung kemarin ya, terutama yang cetak gitu. Sekarang kan banyak media online ya. Media online itu juga sebenarnya mensyaratkan juga kalimat efektif. Kenapa? Karena kalau media cetak itu kan keterbatasannya adalah pada ruang. Jadi mereka nggak ada jumlah halamannya, ada ruangnya yang mau dicetak itu ukurannya berapa, itu kan sudah dihitung. Tapi kalau untuk media online itu sekarang itu batasannya adalah kebosanan orang. Jadi kalau tulisan terlalu panjang biasanya orang bosan. Jadi kalau tulisan di media online sekarang itu biasanya
kritisnya itu sekitar berapa? 10 detik, 20 detik pertama. Kalau saya pribadi ketika membaca tulisan 10-20 detik pertama tidak menarik, biasanya udah langsung next ke atau kita cari tulisan yang lain gitu. Jadi sama juga sebenarnya kalau misalnya media cetak itu dia kendalanya, keterbatasannya ada pada halaman, ada ruang mencetak. Kalau tulisan online itu keterbatasannya adalah pada sejauh mana tulisan itu bisa menarik perhatian dari pembaca gitu. Nah, disitulah sebenarnya kalimat efektif itu pentingnya di sana. Tapi pendapat saya pribadi sebenarnya untuk tulisan-tulisan jenis tertentu kayak misalnya cerpen, puisi, itu nggak harus strict seperti kalimat efektif yang standarnya untuk untuk artikel atau tulisan-tulisan non fiksi gitu Pak. Jadi saya pribadi kalau untuk cerpen itu apa ya, mungkin ada beberapa pengulangan kata nggak masalah. Terus kalau penggunaan kata baku itu wajib, kata baku itu walaupun di cerpen juga tetap harus pakai kata baku. Tapi kalau kalimat efektif yang misalnya apa ya, bahkan panjang kata yang satu paragraf itu satu kalimat itu idealnya di bawah 20 kata gitu. Mungkin untuk konteks cerpen atau konteks puisi, kalau puisi kan memang pendek ya, untuk cerpen ya nggak harus juga pakai standar itu gitu. Jadi lebih tepatnya kalimat efektif, panduan-panduan yang banyak kita bahas kemarin itu lebih cocok untuk tulisan jurnalistik Pak. Tulisan jurnalistik itu ya artikel, kolom, isi, berita langsung hard news itu ya, berita yang dikurang-kurang itu, feature, artikel perjalanan gitu. Tapi kalau untuk tulisan-tulisan non fiksi menurut saya nggak harus pakai aturan itu secara strict ya, secara kaku gitu. Kalau dia bisa membuat kalimat, bahkan kalau cerpen itu kan kadang-kadang apa ya, alurnya itu juga kadang-kadang maju mundur, agak mendayu-dayu gitu. Kalau artikel itu kan satu paragraf itu harus satu gagasan utama, terus kalimat-kalimat yang lain itu kan gagasan pendukung gitu. Kalau cerpen kan nggak seperti itu. Jadi memang itu berlakunya untuk tulisan jurnalistik Pak. Tulisan jurnalistik itu tadi sudah sempat saya singgung ya, isi, artikel, kolom, resensi, berita, feature gitu, lebih tepatnya untuk tulisan jurnalistik. Untuk tulisan-tulisan non jurnalistik menurut saya nggak kaku sebagaimana aturan untuk tulisan jurnalistik, gitu Pak. Baik, jadi berarti jadikan bahwa tulisan kalimat tidak efektif itu bukan merupakan sebuah kalimat yang salah, bukan ya, karena bisa digunakan kita menulis atau yang sifatnya untuk membawa perasaan orang, ya seperti itu kali ya. Ya, dan mungkin juga bahkan untuk ini kan standar umum tulisan jurnalistik ya Pak. Tapi kadang-kadang media itu kan mereka punya standar sendiri ya, punya standar sendiri gitu. Kita nggak bisa menyalahkan juga. Bagi saya pribadi kalau misalnya nih mau ada media yang dia punya standar sendiri, nggak ngikutin standar jurnalistik ya silahkan saja. Itu kan juga standar jurnalistik itu kan semacam apa ya, kayak kesepakatan dari para ahli bahasa, misalnya wartawan, editor seperti itu. Tapi kayak misalnya sebagai contoh ya, kayak misalnya penulisan kalau penulisan sesuai dengan KBBI atau ya KBBI, tulisan sholat itu kan SALAT, nggak pakai H. Tapi itu kalau misalnya ada media yang kemudian dia standarnya tulisan sholatnya itu SHALAT, itu boleh saja gitu, karena kan itu kan kebijakan masing-masing media gitu ya. Misalnya kalau kayak apalagi misalnya sholawat gitu, sama sholawat itu kan kalau sesuai dengan KBBI nggak pakai H, SALAWAT. Tapi kalau misalnya ada media kemudian dia pakai standar, misalnya koran tertentu, majalah tertentu atau media tertentu lah yang dia mau pakai standar SHALAT, boleh-boleh saja gitu. Itu salah satu contoh
Walaupun itu bukan contoh ini ya, termasuk kalimat efektif juga kan. Kalimat efektif kan idealnya ya ringkas seperti itu. Tapi kalau misalnya ada media tertentu yang dia buat standar, ini kalau pakai kata merekanya cuma sekali, itu nanti orang-orang nggak paham pembaca saya. Jadi saya memasukkan kata mereka 2 kali, ya silahkan saja itu kan. Jadi artinya aturan itu tuh yang memang aturan umum standar jurnalistik, tapi sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat. Kita tidak bisa katakan juga kalau kalimat yang tidak efektif itu tidak baik. Bagi saya ya terserah saja itu kan, kalau kita mau kirim ke media nasional ya kita harus ikut aturan itu. Tapi kalau misalnya ternyata sebuah majalah, sebuah media punya standar sendiri ya boleh-boleh saja gitu ya. Sebagai contoh saya lihat kayak judul-judul di Mojo, judul-judul di kolom digit itu sekarang kan tidak ngikutin aturan ini Pak, jurnalistik. Kalau aturan jurnalistik kan ingat waktu kita ikut waktu kita pernah sama Frasa Media itu kan ada salah satu ininya ya, mentor nulisnya itu kan menyampaikan bahwa judul tulisan itu harus maksimal 3 kata misalnya, maksimal 3 kata, terus harus jelas menggambarkan isi. Tapi kan sekarang judul-judul itu kayak contohnya tadi tentang apa yang di Mojok tadi kan yang Taufik apa tadi jengkelnya Hidayat bukan buat bulu tangkis saja. Itu kan untuk memenuhi untuk kaidah judul sebenarnya nggak memenuhi kalau jurnalistik. Tapi apa kita bisa katakan bahwa Mojok itu tulisan-tulisannya tidak memenuhi kaidah jurnalistik? Kan nggak juga. Karena kan itu kan ya itu tadi tergantung kembali ke kebijakan dari media yang bersangkutan. Tapi memang standar umumnya sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, itu standar umumnya menulis itu ya seperti itu. Judul itu jangan terlalu panjang, judul itu nggak perlu subjek, judul itu nggak perlu ada titiknya misalnya. Terus ya kalimat itu satu paragraf itu satu gagasan utama kayak gitu, minimal satu paragraf itu misalnya tiga kalimat, itu kan standar umum gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang menerapkan standar yang berbeda, itu juga silahkan saja gitu Pak. Jadi itu tadi kembali ke kita masing-masing ya, termasuk ketika buat blog ya, tulisan di blog itu kan kita sendiri yang membuat standar. Kita membuat standar itu ya nggak masalah gitu. Begitu Pak Dejo, semoga bisa membantu. Ya. Nah baik, sudah cukup pas ya Bu ini. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke Bapak Ibu semua, nggak terasa ya udah jam 8.53. Ya. Terima kasih banyak kehadirannya malam ini. Semoga bermanfaat. Untuk rangkaian kelas menulis yang saya asuh ini sudah kelas terakhir. Silahkan nanti, tapi artinya di grup kita kan kita terus diskusi. Nanti kalau ternyata ada ide-ide untuk membuat kelas yang baru, misalnya tentang kelas apa blog atau yang lain, ya kita bisa diskusikan bersama. Intinya kan forum TPM juga terbuka ya. Kalau misalnya mau ada usulan program-program, selama bisa kita laksanakan, bisa kita upayakan bareng, insya Allah masih terbuka lebar. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, semoga nanti kita ketemu lagi di acara-acara forum TPM ke depan dalam kondisi yang sehat. Dan saya tunggu tulisan-tulisannya, kalau misalnya ada yang mau dibantu edit atau mau mengirim untuk radar, insya Allah saya dengan senang hati akan membantu. Saja ya dari saya, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi assalamualaikum. Salam, makasih Bu Aini. Terima kasih Bu. Yuk pamit semuanya, Pak Ijo, dari pamit ya, assalamualaikum. Selamat menulis ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.